Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya melakukan 3 kali rekaman untuk 3 sesi tayangan supaya Anda bisa melihat lebih jelas. Pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana pelet pelintir merica ini bisa dilakukan untuk pelakunya perempuan atau cewek-cewek ini. Jadi ini fuck girl ya, pengen nyoba untuk mempengaruhi fuckboy, bisa nggak? Kemudian apakah harus menggunakan merica dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana menanggulangi ini, bagaimana apabila kita dalam kondisi yang seperti tadi dijelaskan di tayangan sebelumnya, mengantisipasi hal-hal seperti ini. Oke, saksikan terus tayangan saya di Kang Suruwangi Channel. Ketuk tombol notifikasi, subscribe jangan lupa, supaya Anda bisa mengikuti tayangan-tayangan saya dan selalu berikan komentar. Kita akan bahas ini lebih mendalam lagi. Lanjutkan teman-teman. Ada tadi penanya kepada saya menanyakan bahwa mungkin nggak teknik ini dilakukan, pelet ini dilakukan oleh seorang perempuan kepada cowok. Perbedaannya berarti pelintirannya kan itu kita menggunakan objek untuk mempengaruhi target dengan merica. Kalau cowok kan nggak punya bijinya itu, bijinya beda, bijinya double gitu, ya. Tit, sensor nanti dikit. Nah, berarti tekniknya sama, cuman medianya untuk menjadi objek memasukkan sugestinya berbeda. Ya, Anda bisa pakai pulpen lah, Anda bisa pakai korek lah, ya. Yang penting berbentuk mirip batang. Caranya sama, kurang lebih sama, fokus bahwa itu sekedar media untuk langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau cewek itu lebih cenderung impulsif ya, pemalu untuk membahas hal-hal seperti ini. Ya kita bilang secara umum. Tapi mungkin ini kalau yang, sekali lagi, teman-teman yang pengen usil sampai berhasil ya silakan dicoba. Terutama cewek-cewek yang memendam. Karena kita nggak memungkiri hal seperti ini sudah merupakan suatu kebutuhan untuk cowok maupun cewek dewasa. Oke, cuman ya sekali lagi saya mengingatkan ada koridor batasannya. Ya batasannya saya secara umum nggak usah jelasin, ya kalian udah paham lah ya. Targetnya sama, cuman kalau cewek mungkin lebih pemalu, sama. Target harus dalam kondisi rileks, pertahanan diri lemah, dan Anda harus dalam sudut pandang yang terlihat langsung. Nah, respeknya kalau yang pertama memang cowok biasanya yang mendekati ceweknya, karena nggak mungkin cewek nggak kenal tahu-tahu mendekati Anda gitu kan. Fuckboy jangan terlalu ngarep ya, kecuali Anda punya sesuatu yang berbeda. Oke. Nah, kalau ini lebih memungkinkan ketika Anda mempraktekkan ini, bisa jadi si target cowoknya ini bisa respect kepada Anda. Ya, malah bisa jadi cowoknya yang mendatangin Anda. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Karena begitu kesadarannya menurun seorang cowok, apalagi sudah terpengaruh itu, ego yang mendasar dia seorang fuckboy pasti akan muncul drastis. Ya, kita tahulah secara libido cowok lebih kuat daripada cewek.
Ya, lebih mudah naik. Ya, kategori kuat di sini saya jelaskan lagi, saya ulang lagi, lebih mudah naik. Kalau cewek lah mungkin bisa shy cat gitu kan, malu-malu kucing, padahal sih sama juga engas gitu. Nah, ini yang menarik. Kalau Anda memiliki kesiapan untuk menghadapi fuckboy yang seperti itu, is oke. Kalau Anda kategorinya belum siap, ya mending ini jadikan pengetahuan. Oke, jangan coba-coba, don't try it at home. Kalau Anda belum punya kesiapan mental, itu aja saran saya. Tahapannya sama, cuman yang membedakan Anda bisa pakai media yang lebih cenderung seperti batang. Ya kan, punya cowok kan nganuhnya batang. Oke ya. Kita masuk ke bahasan berikutnya. Bagaimana menetralkan, bagaimana mengantisipasi. Bagaimana apabila Anda seorang cewek dalam kondisi seperti itu supaya tidak terpengaruh. Nah, semoga ini bisa menjadikan edukasi buat Anda, menjadikan suatu proteksi secara mental, secara kesadaran. Selalu waspada, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa Anda ada di tempat umum yang memungkinkan orang berniat jahat. Ya, jadi kejahatan itu tidak sekedar ada yang nyopet, ada yang ya grepe-grepe dan sebagainya, tapi kejahatan seperti ini pun ada. Nah, kenapa saya membuat tayangan ini? Tujuan saya adalah mengedukasi bahwa secara dunia energi ini merupakan salah satu khasanah budaya metafisika Nusantara. Nah, secara keilmuan ini layak untuk diketahui oleh Anda. Nah, tapi alangkah lebih baik pula apabila Anda mempersiapkan diri ketika nanti sewaktu-waktu ada orang yang berniat jahat kepada Anda, dan video ini bisa menjadi sesuatu yang membuat Anda mempersiapkan diri untuk mengantisipasinya. Oke ya. Nah, ini yang menarik karena di sini dalam dunia energi, entah diakui atau tidak, masih banyak penggemarnya dan masih banyak yang menerapkan hal-hal seperti ini. Oke. Secara mental, kita memiliki daya dan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ketika di tempat terbuka, usahakan kesadaran Anda tidak mengendur. Kemudian bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesiapsiagaan. Sewaktu-waktu orang bisa mempengaruhi Anda, orang bisa melakukan hal-hal tertentu pada Anda. Nah, inilah kuncinya. Ketika itu terjadi, Anda sudah merasakan hal-hal yang tahu-tahu nggak nyaman nih, tahu-tahu kok engas gitu, padahal nggak ada pemicu, tahu-tahu seperti itu. Selalu ingat bahwa Anda adalah makhluk Tuhan yang sempurna, yang punya kesadaran lebih, yang bisa mengendalikan dalam kondisi apapun. Itu kuncinya, supaya kita bisa mulai take down untuk mengendalikannya. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah bepergian dalam luar rumah, maupun di dalam rumah, supaya Anda selalu terkoneksi dengan Yang Maha di atas. Nah, apabila Anda terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini, selalu lakukan grounding. Grounding di sini adalah mengkoneksikan diri dengan tanah, karena Anda mungkin pakai sendal, tidak bersentuhan langsung dengan bumi. Paling mudah kalau dalam dunia energi, niatkan supaya hal-hal negatif itu tersalur langsung ke tanah. Ya, jadi bayangkan saja Anda sedang diguyur dengan satu kekuatan ilahiyah atau kekuatan yang positif, kemudian groundingkan segala sesuatunya itu ke dalam bumi. Dan setelah itu jangan lupa lakukan kontemplasi diri supaya Anda bisa lebih
menguasai kesadaran Anda. Demikianlah tayangan saya tentang pelet pelintir merica. Jangan lupa terus ikuti video-video saya dan dapatkan edukasi mengenai Kasanah Supranatural Nusantara agar Anda bisa sedikit banyak mengerti dan memahami apa itu kekayaan Kasanah Supranatural Nusantara yang ada di negeri kita tercinta ini. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya.